Bapa yang penuh kasih, pada saat ini ya Bapa kami datang kepadamu. Kami rindu akan firman-Mu, kami rindu akan sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Salut. Puji nama Tuhan, saudaraku yang terkasih, di dalam nama Yesus. Kita pastikan hati kita penuh dengan kegembiraan dan penuh dengan sukacita. Berikan senyum ke sebelahmu, kanan atau kiri, atau di dalam hati kita masing-masing. Kita arahkan fokus kita hanya kepada Tuhan. Ya, senyum kanan, senyum kiri. Kami yakin dan percaya hati yang gembira itu pasti akan meluap di antaranya dengan senyum, hati yang senyum dan muka yang senyum, muka yang ceria penuh dengan sukacita. Apakah amin? Puji nama Tuhan. Selama 1 minggu ini kami yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Cuma tadi ada tawaran siapa yang mau bersaksi, tetapi belum ada, mungkin ditunda minggu depan ya. Kata WL seperti itu. Tetapi yang jelas biarlah hidup kita senantiasa bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan, bahwa setiap pribadi kita adalah orang-orang Kristen, setiap pribadi kita adalah pembimbing, setiap pribadi adalah konselor, setiap pribadi adalah pelayan-pelayan Kristen. Apa ada amin? Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan, kita akan berbicara mengenai syarat utama. Syarat utama menjadi konselor atau menjadi pembimbing Kristen adalah mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Pastikan hidup kita, pastikan saudara dan saya adalah sebagai orang Kristen yang berperan sebagai pelayan Kristen, yang berperan sebagai konselor Kristen. Pastikan hidup kita syarat utamanya adalah mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab itu adalah syarat yang utama. Sekalipun mungkin tidak atau belum memiliki pengetahuan yang luas masalah bagaimana mengkonseling, bagaimana membimbing, tetapi pada saat kita pastikan hati kita bisa mengenal Tuhan secara pribadi, itu akan memberikan dampak baik di dalam hidup kita maupun di dalam kehidupan orang lain. Kalau saudara sebagai konselor, pembimbing, minimal adalah untuk membimbing diri kita sendiri dengan minta hikmat pimpinan daripada Roh Kudus. Nah, setelah itu kita akan dimampukan juga untuk menjadi pembimbing bagi sesama kita. Oleh sebab itu tema pada saat ini, syarat utama menjadi seorang konselor adalah mengenal Allah secara pribadi di dalam nama Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita buka firman Tuhan dari 2 Petrus 1 ayat 5 sampai yang ke-8. 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai yang ke-8. Yang demikian firman Tuhan. Ayat yang kelima, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Ayat 6, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Ayat yang ke-7, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Jadi kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. 8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita.
ayat 8 kita baca bersama-sama. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan sama-sama amin. Sebab apabila semuanya itu ada padamu. Yang ada padamu itu yang bagaimana? Yaitu ayat 5, 6, dan 7. Ayat 5, 6, dan 7. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus. Syarat utama menjadi pembimbing Kristen, menjadi konselor Kristen adalah mengenal Yesus Kristus secara pribadi. Nah, bagaimana menjadi orang Kristen atau konselor Kristen yang mengenal Yesus secara pribadi? Bagaimana kita bisa mengenalnya? Kita bisa baca di dalam ayat 5, 6, dan 7. Dan tidak hanya cukup pada saat ini, tetapi juga kita pelajari di dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin kita masih banyak kekurangan, tetapi asal kita ada kemauan dan kemampuan, maka Tuhan Roh Kudus akan memampukan kita untuk menjalani kehidupan berdasarkan firman Tuhan dari ayat 5, 6, dan 7. Nah, syarat untuk mengenal Yesus secara pribadi harus memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh seperti ayat yang kelima. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Bagaimana syaratnya untuk mengenal Yesus secara pribadi? Untuk menjadi konselor harus mengenal Yesus secara pribadi. Dan bagaimana kita bisa mengenal Tuhan Yesus secara pribadi di dalam kehidupan kita masing-masing? Tentu saja pengenalan yang berdasarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akhirnya kita alami di dalam kehidupan kita sehingga kita memiliki pengalaman berdasarkan firman Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, bagaimana syaratnya untuk mengenal Yesus secara pribadi? Yang pertama adalah harus memiliki iman percaya kepada Yesus. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepadamu imanmu. Menambahkan kepadamu imanmu. Dengan sungguh-sungguh. Harus memiliki kesungguhan, keseriusan, passion. Memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Walaupun mungkin kita tidak banyak pengetahuan, tetapi kalau kami belajar, sebab kami melayani, kami juga bisa belajar dari yang kita layani. Dan itu akan menguatkan hamba Tuhan secara pribadi. Ada seseorang yang didoakan dan didoakan. Memang orang itu belum sampai ke gereja. Tetapi fakta kenyataannya pada waktu didoakan dia percaya Yesus. Dan akhirnya penyakitnya disembuhkan. Percaya kepada Allah yang tidak terbatas. Dan Allah yang tidak terbatas masuk di dalam kehidupan manusia yang terbatas. Akan terjadi mujizat. Tetapi koneknya dihubungkannya dengan iman. Iman yang tanpa kebimbangan, iman yang tanpa keraguan, iman yang penuh dengan ketulusan dan tanpa keraguan-raguan. Kadangkala kalau kita sudah menjadi orang Kristen, kadangkala kita banyak berpikir yang macam-macam yang akhirnya mengganggu iman. Yang sederhana, iman yang tulus. Padahal mereka belum sampai ke gereja. Baru dia didoakan, dengarkan firman Tuhan, memuji. Dengan lagu kumenang-kumenang, penyakitnya, loh kok enak ya. Kadang-kala menjadi orang Kristen lah nyanyi kumenang-kumenang 100 kali, penyakitnya masih tetap biasa-biasa. Dan menjadi persoalan bagaimana? Ternyata kalau diteliti secara mendalam,
Yang dibutuhkan Tuhan adalah iman yang penuh dengan ketulusan, iman yang penuh dengan kejujuran, iman yang sederhana tanpa berpikir yang macam-macam. Itulah yang menyebabkan mujizat itu terjadi. Sehingga pengalaman seperti itu mendorong saudara dan saya untuk semakin menata ulang di dalam kehidupan, keimanan kita, pengenalan kita kepada Tuhan Yesus. Sesederhana itu, dia hanya fokusnya, saya harus ketemu Tuhan Yesus. Bahkan orang itu akhirnya bersaksi kepada Bu Sami. Bagaimana kondisinya? Ini kok orang disik-disik. Dulu aku pada waktu sakit perutku, aku dijamah sama Bu Tri dan sama Pak Tri dan almarhum. Sembuh. Kemudian dia sakit untuk berapa tahun lagi, kemudian lu ngono kok yo ora eling yo. Lah orang mengatakan, nek almarhum dulu ya bisa, tetapi apakah yang sekarang ini bisa? Tetangga seperti itu, apakah yang sekarang ini bisa? Ternyata setelah datang, kita doa bersama-sama, ternyata kuasa Tuhan pun juga dinyatakan. Apa ada amin? Orangnya berbeda, tetapi yang jelas, Yesusnya yang tidak berbeda. Yesusnya tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Apa ada amin? Sederhana memiliki iman percaya kepada Yesus. Sehingga kalau kami melayani yang model seperti itu, sederhana orang yang punya iman seperti itu sebetulnya mengajari sebagai hamba Tuhan untuk menata ulang keimanan kita. Sehingga kalau kita percaya punya iman pada Yesus, asal tidak ragu dan tidak bimbang, kuasa Tuhan itu pasti akan dinyatakan. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, oleh sebab itu, untuk mengenal Yesus secara pribadi, syaratnya adalah sungguh-sungguh memiliki iman percaya. Sekolah dan belajar itu perlu untuk menambah wawasan pengalaman dalam kehidupan kita. Tetapi lebih daripada itu, pertahankan iman yang sederhana ini, yang dilandasi dengan ketulusan, keseriusan, kemudian kesungguhan hati, tanpa ada ragu-ragu. Itulah yang menjadikan di dalam kehidupan seorang itu bisa menerima kasih Tuhan dan kuasa Tuhan. Yesus pernah berkata kepada seseorang di tepi kolam Betsaida, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Ya. Maukah engkau sembuh? Lah jawabnya, aku tidak ada yang menggotong, aku tidak ada yang mengangkat. Yang dibutuhkan Yesus adalah iman yang sungguh-sungguh. Maukah engkau sembuh? Ya Tuhan, aku sembuh. Maukah hutangmu lunas? Tidak usah dipikir, piye caranya ya, utang bank. Tidak seperti itu. Bagaimana caranya? Kalau ini pendekatannya iman, maukah engkau dilunasi hutangmu? Jawabnya cukup, amin. Hanya gitu aja, asal tanpa ragu, tanpa bimbang, maka kuasa Tuhan itu pasti akan dinyatakan. Amin. Maukah engkau mobil? Pada waktu itu 2008, aku akan engkau berikan berkat mobil. Tidak baik tetapi elek-elek, tapi iso kanggo pelayanan. Tapi pada waktu itu, saya harap pengalaman saudara tidak seperti saya. Pada waktu itu saya mobil, lah kanggo tuku bensinnya piye? Sementara dari gereja aja hanya sekian secara manusia. Kanggo tuku bensinnya piye? Sehingga pada waktu ditanya kapan mobilnya diambil, saya jawab nanti Bu. 2 minggu lagi, kapan mobilnya diambil sudah diperbaiki gini? Nanti Bu, karena yang saya pikirkan nek tuku bensin piye kan gitu. Ya tuku bensin mah di pom bensin, tetapi caranya itu bagaimana? Nah ini pemikiran manusia. Padahal pada waktu
Roh Kudus berbicara, aku berikan kamu mobil. Jawabnya seharusnya, ya Tuhan, aku percaya mobil pasti terjadi. Tetapi pikiran saya tidak seperti itu. Itu adalah pikiran yang terbatas. Saya harap Bapak Ibu Saudara jangan seperti saya, seperti 12 atau 13 tahun yang lalu. Apakah ada amin? Kami pernah memiliki pengalaman seperti itu. Tetapi ternyata kalau Tuhan mau, hanya tinggal mengatakan, ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, aku membutuhkan. Itu kok mobil HP saja tahun 2000. Ada seseorang yang mau memberikan HP. Itu aja, wah nanti pulsanya bagaimana? 100.000. Zaman itu untuk beli pulsa minimal kan 100.000. Lah uang 100.000 dari mana? Sehingga pada waktu ada orang mau memberikan HP, saya tolak. Apalagi Roh Kudus juga menolak. Wah kalau bisa enggak usah. Tetapi suatu saat bulan berikutnya Roh Kudus bekerja lewat Pak Pujo. Loh ada HP, terima saja. Terima saja. Lah bagaimana untuk beli pulsanya? Nanti akan aku atur Roh Kudus gitu. Akhirnya pada waktu seseorang memberikan HP, saya terima. Dan akhirnya bisa nyatanya ya bisa untuk beli pulsanya juga dengan HP 5110 gitu. Masih teringat HP 5110 itu ada HP yang pertama dan yang utama pada waktu itu. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, kalau saudara punya pikiran seperti saya 13 tahun yang lalu, wajar. Tetapi kalau itu terjadi, maka akan menghambat berkat Tuhan untuk kemudian hari. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus. Jadi syarat yang pertama dalam memiliki iman percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Nah sebagai orang percaya, sesuai dengan firman Tuhan di dalam Markus 16 ayat 17 sampai 18, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, mengusir setan-setan demi nama Yesus. Akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Minum racun maut dan pegang ular tidak. Pegang ular dan minum racun maut tidak dapat celaka. Menumpangkan tangan atas orang sakit, orang itu sembuh. Yang menyembuhkan siapa? Tuhan Yesus, bukan saya dan saudara. Kita hanya digunakan untuk aktifkan tanganmu, aktifkan imanmu. Masalah sembuh adalah urusan Tuhan. Kesembuhan bisa terjadi sekaligus, bisa juga besok atau kapan, itu adalah urusannya Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Garam rasanya asin, gula manis, broto wali pahit, betul? Demikian juga orang percaya tanda-tandanya bagaimana? Di antaranya di dalam Markus 16, 17 sampai yang ke-18. Dan itu bisa terjadi, tanda-tanda itu bisa terjadi kalau kita melangkah dan melangkah. Jangan berharap saudara minta karunia, kemudian Tuhan berikan karunia langsung. Tetapi kalau saudara tidak mau melangkah dan bergerak, maka apa yang terjadi? Kita tidak akan menjadikan segala sesuatu, ya tidak akan bisa. Syaratnya memang harus melangkah. Kemudian yang kedua, firman Tuhan katakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Kepada iman yang pertama, imanmu, kemudian yang kedua, imanmu kebajikan. Yang kedua kita harus memiliki kebajikan dengan kekuatan Roh Kudus. Sebab masalah kebajikan bukan masalah dari dunia, tetapi dari surga. Dari Tuhan, di dalam nama Yesus. Yang kedua kita bisa mengenali secara pribadi, yaitu kita dengan sungguh-sungguh dengan iman. Dan iman terus maju, masuk kepada kebajikan. Kebajikan atau kebaikan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kebajikan itu? Kebajikan adalah kebaikan. Keteladanan yang ada di dalam kehidupan kita masing-masing, sehingga kehidupan kita diberkati untuk menjadi berkat. Kita menyatakan kebajikan pada orang lain, kebaikan kepada orang lain. Sehingga kehidupan kita bermanfaat tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kebajikan kita bagikan kepada orang lain. Kalau saudara punya senyum, berikan senyum kepada orang lain. Itu kan kebajikan juga, kebaikan.
Dan itu pasti akan membawa berkat bagi orang lain. Banyak orang susah, apalagi masa-masa sekarang ini. Kalau masuk sekolahan, masuk rumah sakit, masuk tempat-tempat yang biasanya itu ada orang jualan, sekarang jadi sepi. Apalagi di Pujasera gitu, belakangnya yang dulu rame jadi sepi. Kemudian mengembara kemana-mana, jalan sana, jalan sana, jalan sana. Kemarin lewat dulu kok sepinya seperti ini. Saya perkirakan mereka pun juga punya utang, bagaimana bayarnya. Itu pikiran sederhana, tetapi tidak perlu untuk dilanjutkan, mikir wong liya kan gitu. Kadang-kala secara manusia, ada orang-orang yang punya beban dan lain sebagainya. Untuk apa mikir orang tersebut? Untuk apa memikirkan mereka-mereka? Tetapi karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan, kita dimampukan. Bukan untuk memikirkan mereka, tapi untuk mendoakan mereka. Supaya mereka pun juga mengalami kemenangan dan keberhasilan kemerdekaan di dalam Tuhan. Amin. Jadi tidak usah dipikirkan, tapi cukup doakan kalau pada saat saudara dan saya berdoa. Habis doa ya sudah, tidak perlu dipikir. Nanti kalau masuk doa lagi, didoakan lagi. Kalau sudah selesai doa, tidak usah dipikir gedunu, mentoyong, bekeot, dan lain sebagainya. Itu akan membebani di dalam kehidupan kita semuanya. Jadi yang kedua adalah memiliki kebajikan. Kebaikan yang harus kita nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari kepada tetangga kita. Sehingga kehidupan kita happy, bahagia, kehidupan orang lain pun juga kena transfer kebahagiaan. Sehingga pada waktu melayani hari Selasa, penghiburan di Jepara karena bule meninggal, ya saya sampaikan ya, bagaimana hidup kita menjadi berkat. Hidup adalah Kristus mati keuntungan. Supaya dapat keuntungan, hidup hanya oleh karena Kristus. Dan pada waktu kita hidup, kita membagikan berkat, membagikan kebajikan di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan tetangga kita. Sehingga kehidupan saudara dan saya diberkati dan jadi berkat. Apakah ada amin? Puji nama Tuhan. Yang ketiga adalah memiliki pengetahuan tentang Dia. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Kita tidak cukup hanya percaya, kemudian kebajikan, memiliki kebajikan, kebaikan, tetapi juga memiliki pengetahuan. Pengetahuan yang berdasarkan firman Tuhan. Sehingga kita percaya, kita bisa membagikan sesuatu, itu dasarnya adalah dari pengetahuan tentang Dia. Pengetahuan tentang Yesus Kristus yang berdasarkan firman Tuhan. Dari perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kalau dalam perjanjian baru diantaranya Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Di mana ayat yang ke-14 bahwa firman itu telah menjadi daging. Firman itu menjadi manusia. Manusia itu adalah Yesus Kristus, manusia ilahi. Jadi dengan kita membaca, kita mempelajari firman Tuhan, maka kita akan dapat pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Tentang Dia. Bukan berarti pengetahuan umum tidak perlu. HPS, HPA kalau zaman dulu kan gitu. Himpunan Pengetahuan Alam, Himpunan Pengetahuan Sosial, kalau sekarang entah HPL atau HPS atau apa ya. Pengetahuan-pengetahuan itu tetap penting juga. Tetapi untuk mengenal Allah secara pribadi, kita perlu untuk belajar dan belajar. Belajar akan firman Tuhan, sehingga kita bisa mengenal siapakah Yesus itu. Yesus yang saya beritakan itu Yesus yang bagaimana? Oh ternyata Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Yang akan menolong, yang akan memberkati di dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi untuk mengerti dan memahami, mengenal Yesus, kita tetap harus belajar dan belajar firman Tuhan. Tidak bisa ditinggalkan. Bukan berarti kita tidak belajar akan pengetahuan-pengetahuan yang lain. Tetapi juga lebih daripada itu, belajar firman Tuhan sehingga di dalam hati dan pikiran kita dipenuhi dengan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Sehingga di dalam pikiran kita, hati kita, kita hanya suruh memikirkan. Seperti dalam surat Rasul Paulus,
Apa yang baik, apa yang benar, apa yang mulia, pikirkanlah itu. Kalau kita memikirkan apa yang baik, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, apa yang terjadi, maka segala kotoran-kotoran yang negatif itu akan hilang di dalam nama Yesus. Amin. Sehingga kalau di dalam pengetahuan dan praktek dokter terawan itu dalam tanda kutip adalah penyembuhan dengan cuci otak. Ya. Tapi tanda kutip, ada tanda kutipnya, cuci otak. Karena di situ dimasukkan yaitu zat yang namanya heparin, kemudian melalui infus, kemudian dideteksi alirannya sampai mana, sampai jantung, sampai otak, bagaimana sampai saraf-saraf, sehingga saraf-saraf itu akan diterobos dengan zat itu dan akhirnya menjadi longgar dan akhirnya menjadi baik kembali. Itu pendekatan dokter terawan. Nah, kalau kita masuk di dalam perkara rohani, kalau di dalam pikiran kita berikan dalam arti tanda petik zat heparin, Roh Kudus, firman Tuhan. Kita masukkan firman Tuhan, masukkan firman Tuhan di dalam pikiran kita, maka segala perkara-perkara yang negatif itu akan pergi. Sebab kalau di dalam pikiran kita, dalam kehidupan kita terbebani dengan kepahitan, sakit hati, luka hati, tulang-tulang itu akan menjadi keropos. Ya. Tidak hanya kering, tetapi menjadi kering keropos. Dan kalau kering keropos, maka akibatnya secara fisik kadangkala orang tulangnya mudah patah. Tidak ada apa-apa, hanya gejolak sedikit patah. Itu karena tulangnya itu mengering. Oleh sebab itu kami berharap kalau olahraga jangan di tempat ber-AC atau di dalam rumah. Karena energi yang kita gunakan itu akan menyedot dari tulang-tulang. Dan kalau tulang-tulang itu disedot terus akhirnya jadi keropos. Sehingga akhirnya muncul berbagai macam penyakit. Nah, kalau olahraga ya harus di tempat yang istilahnya ada matahari. Sehingga energi kita keluarkan tetapi juga digantikan oleh sinar matahari yang mengubah provitamin D menjadi vitamin D. Sehingga akhirnya tulang-tulang menjadi sehat dan kuat. Dan sumsum pun juga kuat. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, olahraga cukup itu baik, tetapi harus digantikan dengan energi daripada sinar matahari. Sehingga kalau olahraga di dalam rumah, kolo-kolo saja. Tetapi harus lebih banyak di luar rumah. Ya, di luar rumah supaya dapat sinarnya ini loh. Tidak hanya sinar matahari, tetapi kalau hati kita sukacita, maka sinar Roh Kudus menyinari hati, pikiran, tulang-tulang kita, saraf-saraf kita, sehingga kita semuanya menjadi sehat di dalam nama Yesus. Tidak hanya sehat secara jasmania, tetapi juga sehat secara rohania. Sehingga kalau kita belajar dan belajar dengan sungguh-sungguh berdasarkan pimpinan Roh Kudus, firman Tuhan masuk, ya, maka apa yang terjadi, yang negatif-negatif jadi keluar. Karena kita memikirkan apa yang indah, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, apa yang baik di dalam Tuhan, itu yang perlu dipikirkan. Nah, kalau kita berpikir seperti itu, maka apa yang terjadi di dalam kehidupan kita pasti akan happy di dalam Tuhan. Pasti akan ada sukacita. Dan pada waktu kita berdoa dan berdoa, kita firman Tuhan yang kita hafalkan kemudian kita terus kumandangkan, dalam keadaan apapun kita bisa. Entah itu sambil nyuci, entah itu sambil membersihkan mobil atau sepeda motor atau apa. 1 jam kan lumayan membersihkan. Tetapi kita juga doa, firman Tuhan kita ingat. Nah, kalau kita firman Tuhan kita ingat-ingat terus, itu akan menjadi kekuatan, jadi rema di dalam kehidupan kita. Sehingga yang pahit, yang jengkel semuanya akan lepas dan digantikan yaitu yang baru. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kemudian yang keempat, bagaimana kita bisa mengenali secara pribadi, tidak hanya cukup iman, tetapi juga kebajikan, tapi juga pengetahuan. Kemudian yang keempat adalah memiliki penguasaan diri. Ayat yang ke-6, dan kepada pengetahuan, penguasaan diri. Harus ditingkatkan lagi. Setelah kita memiliki pengetahuan berdasarkan firman Tuhan, kita masuk kepada penguasaan diri. Penguasaan diri. Pada saat saudara dicaci maki, dihina, diolok-olok, direndahkan, kita tetap
menguasai diri kita untuk tetap mengampuni dan tetap memberkati. Amin. Maka pada saatnya pasti Tuhan akan meninggikan di dalam kehidupan kita. Kalau saudara sedang dicaci maki, diolok-olok dan lain sebagainya, lebih baik saudara diam dan diam. Saudara hanya tinggal merenungkan firman Tuhan dan juga memikirkan sebentar kenapa orang itu seperti itu. Kalau saudara lihat Galatia, oh produk daging, oleh sebab itu tetanggaku kok marah-marah terus. Lah orang yang marah-marah seperti itu tidak usah dipikir. Memang haknya dia sedang marah. Karena dia produk daging. Lah saudara dan saya yang produk roh harus bisa menguasai diri. Maka sebagai tanda kita menguasai diri, kita berdiam, berdoa, dan berdoa, aku mengampuni, aku memberkati. Nanti kalau ketemu tetap dilori dengan senyum. Orang mau disenyumi, ya sudah, besok lagi kita jalani lagi. Orang itu kok di situ, kita jalan. Nek bagi saya model dari orang seperti itu, saiki diloroi rak gelem, sesok awas. Aku melakukannya lewat bukan etok-etok, ya kita etok-etok, tetapi sungguh-sungguh kita jalan. Pas jalan, monggo Pak, yes. Dalam hati awas, sesok tak praktek noneh, aku mengampuni, terus mengampuni, dilurui lagi sampai akhirnya mau. 6 tahun doa seperti itu. Kalau saudara baru dijengkelkan 1 bulan, 2 bulan, minta kasih karunia supaya bisa 6 tahun atau 10 tahun kan gitu. Ya. Sebab nanti hasilnya itu pasti akan luar biasa. Akan jadi berkat bagi banyak orang. Ya. Tetapi saudara jangan sampai minta, saya harus bisa melebihi Pak Tri. Kalau bisa dibenci orang 10 tahun. Kan gitu. Jangan sampai seperti itu namanya mencobai Tuhan. Memiliki penguasaan diri. Apalagi kita sebagai konselor Kristen, pelayan Kristen. Saudara harus belajar untuk menguasai dan menguasai diri di dalam kehidupan kita masing-masing. Memiliki kesabaran dan kesabaran. Dan kita tetap minta kekuatan Roh Kudus supaya Roh Kudus memampukan kita. Seperti Tuhan Yesus di atas kayu salib, dicaci maki, diolok-olok, tetapi Tuhan Yesus tetap, ya Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Coba direnungkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Pada waktu istrimu membuat kecewa, sebagai seorang suami, kalau saudara memiliki penguasaan diri, pasti akan damai dan damai. Demikian juga sebaliknya. Demikian juga anak-anak. Kalau sampai gagal, minta ampun sama Tuhan. Mengulangi lagi. Sebab tidak ada istilah yang namanya istilah terlambat, itu tidak ada. Yang penting kita jalani, kita praktekkan sampai gagal. Kita minta ampun lagi, minta kekuatan Tuhan untuk melaksanakan dan mengerjakan apa yang Tuhan mau. Sehingga kehidupan saudara dan saya dibuatnya berhasil. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus. Kemudian yang kelima adalah kita baca ayat yang ke-6, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan. Tidak hanya menguasai diri sesaat, tetapi juga kita harus tekun dan tekun. Harus memiliki kehidupan yang tekun, ketekunan dalam rangka mengikut Yesus, ketekunan dalam rangka kita menghadapi tantangan, ketekunan di dalam kita menghadapi terus berdoa dan berdoa, ketekunan di dalam menghadapi berbagai macam persoalan. Untuk tetap tekun, untuk berdoa, untuk memuji dan untuk menyembah Tuhan. Sehingga apa yang terjadi, kehidupan kita akan terbangun. Dengan kita ada masalah seperti itu, kemudian kita akhirnya merespon dengan positif, maka keuntungan adalah dalam hidup saudara dan saya. Apakah ada amin? Kita tidak perlu menyalahkan orang lain. Ada seseorang yang melakukan sesuatu, kita jangan sampai bereaksi yang negatif. Kalau sampai negatif kita minta ampun. Lebih baik reaksi kita adalah positif. Kalau reaksi kita positif, aku mengampuni, aku mengasihi, aku memberkati. Karena pengampunan itu bicara masalah internal di dalam hati kita. Bukan masalah orang lain. Dini orang lain yang diampuni tidak mau, ya sudah, itu urusan dengan Tuhan. Tetapi bagi saya, bagi saudara sebagai konselor, sebagai pembimbing Kristen, secara pribadi, yang perlu kita kerjakan adalah, ya Tuhan ampuni saya.
dan aku mengampuni. Karena pengampunan adalah bicara internal. Bicara di dalam hati kita bagaimana hati saudara dan saudara ada damai sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan. Oleh sebab itu ketekunan adalah perkara yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Seperti Yesus tekun sampai mati. Tekun saudaranya taat sampai mati di atas kayu salib. Menjalani kehidupannya dengan tekun. Demikian juga saudara dan saya menjalani kehidupan kita masing-masing dengan ketekunan, dengan minta pimpinan Roh Kudus sehingga kita semuanya dikuatkan untuk menghadapi semuanya. Tekun dan tekun. Tekun itu saudaranya taat, taat juga saudaranya tekun ya. Jadi orang yang tekun itu orang taat, orang yang taat terus tekun untuk berdoa, untuk belajar dan belajar, apalagi di tengah-tengah pandemi ini. Yang bisa kita lakukan apa? Ya doa, memuji, menyembah Tuhan sambil mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah ada amin? Ya. Apapun pekerjaan kita kerjakan dengan kesungguhan. Sekalipun ada tantangan, tetap mendorong kita untuk semakin maju dan maju. Sebab tidak ada seorang pemimpin, seorang anak Tuhan yang muncul tiba-tiba dumadaan maju duduk, tidak ada. Harus melalui perjuangan dan perjuangan. Dibanting sana, banting sini, nanti keluar adalah jadi pemenang. Amin. Seperti Yesus dibanting sana, banting sini, tetapi tetap mengampuni, keluar sebagai pemenang. Lebih daripada pemenang, bahkan sumber kemenangan di dalam kehidupan kita semuanya. Sehingga melalui namanya banyak orang diselamatkan. Demikian juga melalui nama saudara dan saya banyak orang menerima kabar keselamatan. Apakah ada amin? Kemudian yang keenam di sini kepada ketekunan kesalehan. Kita tidak hanya tekun dan tekun tetapi juga bagaimana menjalani dan memiliki kehidupan yang saleh, kehidupan yang benar dan tidak bercacat. Kudus di hadapan Tuhan. Loh, kita manusia masa bisa? Ya bisa. Syaratnya apa? 1 Yohanes 1 ayat 9. Jikalau kita mengaku dosa, Allah itu setia dan adil. Manusia bisa juga jatuh. Manusia itu mau tidak mau itu jatuh di dalam dosa. Tetapi tetap ada jalan keluar. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jikalau kita mengaku dosa, Allah itu setia dan adil. Sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sehingga di samping yang pertama kita mengaku dosa, tetapi kita belajar lagi dengan firman Tuhan. Sehingga apa yang terjadi, kehidupan kita akan terbangun. Sehingga kekudusan di dalam hati dan pikiran kita tetap terjaga dengan baik. Oleh sebab itu, kita setiap hari, setiap saat, setiap waktu minta infus dari Tuhan, yaitu dengan Roh Kudus dan juga firman-Nya, darah Yesus masuk di dalam akal dan pikiran kita, kehidupan kita, sehingga kehidupan kita akan semakin disegarkan dan disegarkan, lebih-lebih di masa-masa yang seperti ini. Yang paling penting di dalam kehidupan sekarang ini, bagaimana saya bisa tetap hidup untuk memuji dan memuliakan Tuhan, semakin mengenal kasih-Mu dan kuasa-Mu. Justru di tengah-tengah pandemi ini banyak mujizat yang terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Apakah ada amin? Yang sebetulnya tidak mungkin jadi mungkin. Semuanya bisa tertangani dengan baik. Yang tidak ada beras, tiba-tiba Tuhan memberikan beras. Apakah ada amin? Apakah ada amin? Amin. Yang tidak ada ubur rampe, ternyata Tuhan perlengkapi, bisa. Dan itu syaratnya apa? Doa, memuji, menyembah Tuhan sambil mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan masing-masing. Bagian kita masing-masing apa? Kita kerjakan. Tetapi jangan lupa berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, hati gembira dan sukacita. Sebab dengan hati yang gembira, sukacita kita berdoa, itu akan mengundang berkat Tuhan. Berkat Tuhan ditujukan kepada orang-orang yang senantiasa dekat kepada Tuhan. Ini orang dekat dengan Tuhan kok belum ada berkat, terus berjuang dan berjuang sampai Tuhan memberkati di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga kehidupan kita
setiap hari tidak ngeresenu, ngeresulo, gresah, itu saudara semuanya. Ya. Ngeresenu, ngeresulo, gresah, itu adalah saudara, entah ponaan, entah cicit, entah apa ya. Tetapi kalau kita senantiasa bersyukur dan bersyukur, maka beban kita itu menjadi ringan. Dan Tuhan pasti akan mengirim kasih-Nya, kuasa-Nya, dan berkat-Nya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, kemudian yang ketujuh adalah harus hidup di dalam kasih. Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Kita tidak hanya hidup saleh, tetapi juga menyatakan kasih. Kasih yang pertama adalah kasih kepada saudara-saudara seiman. Ya, kepada saudara-saudara seiman. Kalau kita doa, kita nyatakan doa kasih kepada saudara-saudara iman, kita mendoakan saudara-saudara seiman. Doakan istri, doakan suami, doakan anak, menantu, cucu, buyut, doakan rekan gereja, hamba Tuhan mendoakan jemaatnya. Itu ke dalam saudara-saudara seiman. Dan juga saudara seiman yang luas adalah gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan di mana-mana, dalam negeri, luar negeri. Menyatakan kasih kepada saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Nah, setelah ke dalam, keluar. Kalau saudara memberikan senyum, tidak hanya senyum kepada orang Kristen saja, tetapi juga memberikan kasih dengan dinyatakan dengan senyum kepada orang di luar kita yang jauh mengenal Tuhan. Kita berikan senyum, oh ternyata orang Kristen apik ya, orang galak ya. Ternyata orang Kristen kok apik ya, murah senyum. Orang Kristen kok suka berempati ya. Ada saudara yang meninggal, ucapkan RIP ya, rest in peace. Istirahat dalam damai. Keluarga yang ditinggalkan tetap ada sukacita. Beberapa hari yang lalu, Selasa pagi saya bangun jam 4, buka HP, ternyata tujuannya Bu Asmoro itu gini. Terima kasih Pak Tri Butri. Ya, terima kasih Pak Tri Butri. Bapak Asmoro sembuh atau pulang ke rumah Bapak, kami tetap bersyukur. Tapi bawahnya tidak tak baca. Bawahnya kan ada bahwa Pak Asmoro masih hidup di rumah sakit dalam nafas buatan, kan gitu. Tapi atasnya langsung tak ucapi turut berduka cita. Iya itu. Kami turut berduka cita Bu atas pulangnya Bapak Asmoro ke rumah Bapak dan keluarga yang ditinggalkan, istri, anak, menantu, cucu, bahkan anak-anak yayasan tetap diberkati Tuhan, diberi penghiburan dengan Tuhan, oleh Tuhan. Nah kemudian setelah itu saya baru ngebel, halo, oh iya Pak Tri ada apa? Itu loh. Saya ikut berduka cita, apa Pak Tri? Loh Bapak itu masih hidup dengan nafas buatan Pak Tri, kan itu. Loh coba Ibu WA-nya bagaimana? Loh itu WA saya itu mengucapkan terima kasih pada Pak Tri Butri yang telah mendoakan. Jadi baik sembuh maupun pulang ke rumah Bapak, kami tetap bersyukur, kan gitu. Ya sudah, minta maaf Bu, malah dulu ya. Terus interaksinya itu menjadi guyon kan itu. Wah, akhirnya saya cepat-cepat tak hapus. Lah Pak Muin sudah langsung mengomentari ya. Telah pulang ke rumah Bapak yang jelas itu selamat kan gitu. Nah kemudian apa yang terjadi, akhirnya yang komentar tak hapus. Kemudian saya minta maaf Bu, hari ini tidak bisa hari ini saya ada pelayanan ke Jepara karena ada bule yang meninggal. Saya suruh mungkin penghiburan ya. Oh iya Pak Tri, saya mengucapkan ikut berbela-sungkawa. Oh iya. Jadi akhirnya suasana jadi cair. Tetapi sore siang dapat berita. Kemudian Pak Asmoro dipanggil Tuhan. Kemudian jam 3 saya dibel Bu Asmoro lagi.
Pak Tri, terima kasih Pak Tri atas nubuatannya untuk Bapak. Bapak sudah pulang ke rumah Bapak dengan penuh sukacita. Akhirnya jadi tertawa semuanya. Ya, dia didengarkan oleh Pak Mardi, oleh Pak Eko, ya, oleh Pak Eko pada waktu di Jepara itu. Pak Tri bagaimana besok melayani penghiburan ya di pemakaman untuk memimpin upacara. Wah, minta Pak Abu karena malam ini nanti itu paling tidak pulang itu sampai malam. Saya pastikan minta sama Tuhan hari Kamis. Oh ya, oleh sebab itu saya tetap ke sana hari Kamis pagi, kemudian sampai sana, kemudian melayani untuk penghiburan hari yang ketiga. Ya, puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Dan kemudian jam 10 kurang langsung caleg pulang sampai rumah Pati, untuk Mas Juwanto sampai rumah entah jam, yang jelas jam 5 lebih ya, jam 5 lebih. Dan semuanya puji Tuhan selamat. Dan salam dari Ibu Asmoro untuk sidang jemaat semuanya. Kiranya Tuhan memberkati. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Jadi kita bicara masalah kasih kepada saudara-saudara seiman, tapi juga kasih kepada orang di luar kita. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Maka bagaimana kita bisa mengenali secara pribadi, kita jalani kehidupan kita berdasarkan firman Tuhan. Satu, dengan kita sungguh-sungguh punya iman percaya pada Yesus, kemudian sungguh-sungguh memiliki kebajikan, minta pimpinan Roh Kudus, kemudian terus belajar dan belajar supaya kita memiliki pengetahuan akan Dia sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian yang berikutnya adalah kita memiliki penguasaan diri dan juga memiliki kehidupan yang tekun, yang saleh dan kasih. Sehingga ayat yang ke-8 itu akan terjadi. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, ayat dari 1 sampai yang ke-7. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Apabila semuanya itu ada padamu, ada pada saudara dan saya, yaitu iman, kebajikan, pengetahuan tentang Dia, memiliki penguasaan diri, kehidupan yang tekun, kehidupan yang saleh, dan hidup di dalam kasih Tuhan dan mengasihi, maka kita akan berlimpah-limpah. Kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan ayat yang ke-11, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi kalau kita menjalani kehidupan ini dengan minta kekuatan Roh Kudus dari 1 sampai yang ke-7. Sebab kalau kita mengandalkan kekuatan kita, jelas tidak akan mungkin. Kita tetap berserah kepada Tuhan dengan menjalani kehidupan ini sekalipun juga jatuh bangun. Tetapi asal kita mau merendahkan diri, datang pada Tuhan, minta ampun, dan terus menjalani dan berusaha dengan sungguh-sungguh minta kekuatan Roh Kudus untuk memimpin di dalam kehidupan kita, maka ayat yang ke-11, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Semuanya saudara dan saya pasti berharap untuk ke situ. Tetapi untuk di dunia, bagiku hidup adalah Kristus. Jalani kehidupan ini dengan penuh kerendahan hati dan ketekunan. Mulai dari iman sampai dari kasih ke dalam maupun keluar. Sehingga kalau kita menjadi konselor-konselor di akhir zaman ini, pembimbing-pembimbing Kristen di akhir zaman, minimal untuk membimbing diri kita sendiri, supaya kita bisa memasuki kerajaan yang kekal. Demikian juga membimbing orang lain, sesama kita yang belum mengenal Tuhan. Sehingga kehidupan kita ini membawa makna, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Karena saudara dan saya adalah konselor-konselor secara pribadi, untuk pribadi kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kami yakin dan percaya kalau kehidupan kami sebagai umat Tuhan, jemaat Tuhan, mengerjakan bagian kita menjadi konselor-konselor di akhir zaman,
maka kehidupan kita tidak akan disibukkan dengan kepahitan, luka hati, sakit hati, kemarahan dan lain sebagainya. Semuanya itu sudah bisa kita bimbing dengan kekuatan Roh Kudus. Aku lepaskan di dalam nama Yesus dan kita masuk untuk mengasihi Tuhan dan kita nyatakan kepada orang lain. Sehingga apa yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari itu akan memberikan kehidupan kita semakin sukacita di tengah-tengah pandemi. Demikian juga menjadi berkat bagi orang lain di tengah pandemi. Sehingga saudara dan saya menjadi jawaban bagi mereka-mereka yang ingin cari jalan kebenaran di dalam Tuhan. Amin. Dan nanti pasti akan ketemu dengan jalan kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini ya Bapa, kami datang kepadamu. Ampuni Tuhan segala dosa-dosa kami. Kami adalah konselor-konselor di akhir zaman. Kami adalah konselor-konselor Kristiani. Bagaimana kami bisa menjadi konselor? Kami harus mengenal Yesus secara pribadi. Dan bagaimana kami bisa mengenal Yesus secara pribadi? Ajari Tuhan kami sungguh-sungguh punya iman percaya kepadamu Tuhan di dalam nama Yesus. Ajari Tuhan kami memiliki kebajikan di dalam nama Yesus. Memiliki pengetahuan akan firman Tuhan dalam nama Yesus. Memiliki juga untuk penguasaan diri. Memiliki ketekunan. Demikian juga kehidupan yang saleh dan kudus dalam nama Yesus. Dan memiliki kasih. Dan kasih itu kami nyatakan kepada saudara-saudara iman juga kepada yang lain. Sehingga kami akan berlimpah-limpah di dalam pengenalan Tuhan di dalam nama Yesus. Dan kami punya jaminan di dalam kehidupan kerajaan yang kekal di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, kami mohon urapan-Mu, kuasa-Mu dan berkat-Mu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Katakan secara pribadi masing-masing, aku adalah konselor. Aku adalah pembimbing Kristen. Aku adalah pelayan Kristen. Mampukan aku Tuhan untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan firman. Ampuni kami Tuhan di dalam nama Yesus. Mampukan kami sehingga kami dimampukan untuk membimbing diri kami sendiri, juga membimbing orang lain, supaya mereka semuanya boleh menerima Tuhan Juru Selamat di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus yang percaya dan diberkati, katakan amin.